Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianovia dengan NIM 122510015. Pada mata kuliah Neuroscience yang diampu oleh Ibu Duyani Anggraini MPD, saya akan mempresentasikan sebuah proyek media pembelajaran, yaitu berupa permainan maze hewan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Neuroscience. Selain sebagai media bermain, proyek ini dirancang untuk memberikan stimulasi kepada otak anak, khususnya pada problem solving atau pemecahan masalah. Melalui permainan ini, anak diajak menemukan jalan keluar bagi hewan yang berada di dalam jalur maze. Nah, di dalam prosesnya, anak akan menggunakan kemampuan berpikir, mengambil keputusan, berkonsentrasi, serta mencari solusi ketika anak menemukan jalan yang kurang tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan media yang digunakan, cara bermain, serta kaitan permainan maze dengan konsep neuroscience pada perkembangan anak usia dini. Media yang saya gunakan yaitu berupa maze sederhana yang dibuat dari kardus dan bahan-bahan lainnya yang ada di sekitar. Pada permainan ini, anak diminta untuk mengeluarkan hewan dari kandang mengikuti jalur maze yang sudah disediakan. Kemudian, hewan diikat dan dikirakan menggunakan sumpit, sehingga anak perlu mengontrol dan juga berkonsentrasi mencari jalan yang akan ditempuh. Permainan ini ditujukan untuk anak usia 4-6 tahun. Desain maze juga dibuat sederhana dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sebelum mulai bermain, anak akan mengamati jalur maze terlebih dahulu. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan kemampuan konsentrasi dan fokusnya untuk memahami jalur yang tersedia. Selanjutnya, anak menggerakkan hewan menuju pintu keluar dengan memilih jalan yang dianggap benar. Dan ketika anak menemukan jalan yang kurang tepat, anak perlu berpikir kembali dan menemukan alternatif jalur lain. Nah, proses inilah yang menunjukkan kemampuan problem solving atau pemecahan masalah. Sekilas, permainan maze hewan ini terlihat sangat sederhana karena hanya menggunakan kardus, jalur maze sederhana, dan juga media hewan. Namun, dalam kajian neuroscience, bukan seberapa mahal atau canggihnya alat yang digunakan, melainkan bagaimana aktivitas tersebut bisa menstimulasi otak anak secara optimal. Saat anak memainkan maze, otak tidak hanya memperoleh informasi secara pasif, tetapi aktif mengolah informasi yang diperoleh melalui penglihatan. Dalam neuroscience, kemampuan problem solving berkaitan erat dengan fungsi eksekutif yang berada pada bagian prefrontal cortex. Bagian otak ini berperan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, kontrol perhatian, serta kemampuan mencari solusi dalam suatu masalah. Selain itu, permainan ini juga melibatkan koordinasi antara mata dan tangan. Proses ini menunjukkan adanya kerjasama antara sistem sensorik dan motorik yang merupakan bagian penting dalam perkembangan otak anak. Oleh karena itu, meskipun alat yang digunakan sangat sederhana, tetapi permainan maze ini tetap memiliki keterkaitan kuat dengan neuroscience karena mampu menstimulasi otak anak secara bersamaan, terutama pada fokus, pengambilan keputusan, koordinasi motorik, dan kemampuan problem solving. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Dari permainan yang terlihat sederhana ini, ternyata ada banyak proses yang terjadi di dalam otak anak. Hal ini tentunya menunjukkan betapa luar biasanya ciptaan Tuhan. Inilah yang membuat neuroscience begitu menarik untuk dipelajari. Nah, teman-teman juga bisa mencoba membuat alat permainan ini di rumah atau di sekolah karena bahannya sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk terus menghadirkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi perkembangan otak anak. Sampai di sini video saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.